dengan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait. DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Akhirnya sidang DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan jika Ketua KPU Hasyim Asyari divonis bersalah dan diberhentikan pada Rabu 3 Juli kemarin ini. Melansir dari Detikcom, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI. Hasyim ini diberhentikan lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 90/PKE DKPP/5/2024. Pembacaan putusan perkara digelar di ruang sidang DKPP Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan, kata Ketua Majelis Sidang Hedi Lugito saat membacakan putusan. Sementara itu, Hasyim ini tidak menghadiri secara langsung sidang putusan tersebut. Dia hadir secara daring atau melalui Zoom. Diketahui DKPP telah menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik terkait tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari hari ini dari Rabu. Kemudian sidang dilanjutkan digelar 6 Juni, sebenarnya ini udah dari Mei. Terus Juni dan DKPP memanggil Sekjen KPU RI Bernard Dirwan Sutrisno. Hasyim diadukan ke DKPP mengenai dugaan pelanggaran kode etik. Hasyim diduga melakukan tindakan asusila terhadap salah satu anggota PPLN perempuan yang bertugas di Eropa, seperti itu ya. Positive people, wah kok bisa gitu ya? Kenapa Hasyim Asyari ini bisa lolos juga menjadi ketua KPU padahal waktu 2022 kasusnya juga sempat rame dengan wanita emas gitu kan ya. Ya, nggak tahu. Lalu bagaimana komentar dari netizen? Kita akan bacain yang udah komentar di laman komunitas Aksa Nation ya. Kita akan baca, coba gimana komentarnya. Oke, jadi kan kita kemarin melakukan postingan di komunitas dan para teman-teman positif people ini pada komentar. Lalu gimana? Kita baca ya beberapa. Alhamdulillah ada yang komentar seperti itu. Menghilangkan jejak uang negara dan bobroknya demokrasi dengan kasus pencabulan, fitnah Habib juga dengan kasus serupa polanya sama. Waduh. Setelah tidak begitu diperlukan silahkan dibuang. 2024 pemilu brutal. Alhamdulillah, itulah endingnya. Itulah cara Allah yang Maha Kuasa di atas segala-galanya dan Allah Maha Tahu di atas segala-galanya. Ingat itu. Semakin percaya kalau dia sangat jurdil sewaktu pemilu Pilpres kemarin. Itulah. Beginilah cara Allah memberi azab dunia untuk orang-orang berdosa, dibukakan seluas-luasnya aibnya. Mengutip kata-kata dari channel tetangga, inilah sosok kebanggaan warga RW 2 RT 58. Yuk bisa yuk, apalagi yang bisa terkuak dengan sendirinya. Biar makin rame. Seret hukum mati di tempat.
Udah hilang rasa malu pejabat, busuk jauh dari percaya. Sebenarnya bukan karena asusila saja, silahkan berlaput di Titanic. KPU penumpang gelap sudah sampai di dunia baru, sengaja disandarkan supaya beban berat Kapten SMK ku berkurang. Waduh, sudah selesai misinya baru ditendang WKWK gitu. Tambah banyakin lagi baca selawat Ashkil tuh. Ya, jadi begitulah Positive People, komentar dari Positive People yang udah komen di laman komunitas YouTube Aksa Nation. Terima kasih. Kalau teman-teman mau komentar lagi boleh, menurut pandangannya, apakah kalau gue dengar di berita ya, kalau Smart Media dialognya sebenarnya belum ada laporan dari korban gitu kan, baik korban maupun pengacaranya untuk membawa kasus ini ke pidana ya. Katanya belum sampai di situ. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.